semua, Om Swastiastu hari ini. Jadi begini ya teman-teman semua, mosi tidak percaya yang pernah dikirimkan ke DPP PSI per tanggal 15 Maret 2024. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Patut mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkahnya kami dan juga terutama teman-teman media yang saat ini hadir di tengah-tengah kita dan waktunya, dan sehingga bisa berkumpul di tempat ini bersama dengan kami. Perkenalkan diri, nama saya Albert Sian. Saya kebetulan menjadi ketua DPD Provinsi Jawa Tengah, kepengurusan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki rasa penanggungan tentunya dan juga rasa kebersamaan pastinya. Terlebih lagi rasa solidaritas kami antar pengurus yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini, Partai Solidaritas Indonesia. Walaupun dalam hal ini kami tidak melibatkan beliau, ya. Cuman kami kan seringkali berdiskusi dan kami tidak mau juga mengikut sertakan di 25 DPD tersebut, gitu. Karena 25 DPD tersebut tidak termasuk yang kota Solo, gitu ya. Kami tidak ada komunikasi dalam hal itu. Nah, tentunya sekali lagi ini bukan hal karena kami kecewa. Saya sendiri sebagai ketua DPD sejak awal ingin membina anak-anak muda, ya, generasi muda, ya, untuk nantinya bisa berkiprah di politik melalui Partai Solidaritas Indonesia. Ya, tentunya kami juga ingin seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang berkeadilan, ya, kemudian pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi semua pengurus yang ada. Seperti saya berusaha mengayomi divisi-divisi yang ada. Nah, begitu juga kami terhadap ketua DPW tentunya. Kami butuh sosok yang memang kami bisa diayomi, teman-teman juga bisa diayomi, dipersatukan. Karena yang kita hadapi itu bukan suatu perjuangan yang gampang. Jadi kami memang selama memasuki masa kampanye dan juga masa pencoblosan pemilu Februari, ya, itu kami merasakan diskriminasi. Contohnya begini, oleh karena kami merasa kepemimpinan yang ada itu tidak sesuai dengan aturan tentunya, dan juga apa yang kami rasakan. Contohnya misalkan, ya, Ketua DPW PSI Jawa Tengah melakukan penggantian secara inkonstitusional. Padahal sebelumnya DPP sudah mengatakan tidak boleh ada pergantian sebelum pemilu ini berlangsung. Tapi kenyataannya ada beberapa DPD yang mengalami seperti Blora, ya, digantikan oleh yang tunjuknya, kemudian kepengurusan ganda terjadi, kemudian DPD Kabupaten Pati, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali terjadi pada masa kampanye, artinya tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh DPD, ya kan? Dan ini pun membuat kekacauan di tubuh DPD, dan kami sebagai DPD pasti akan mengalami hal yang sama, kan, terganggu dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Inkonstitusional kalau menurut kami dan tidak sesuai dengan arahan DPP tentunya. Kemudian yang kedua, sebenarnya ada banyak, tapi saya mau ambil beberapa yang memang sangat fundamental buat kemajuan PSI di Jawa Tengah, ya. Kemudian tidak transparan dalam mengelola partai, baik secara informasi. Kami itu seringkali tidak dapat informasi. Hanya DPD itu dapat informasi, kami tidak tahu apa. Kami tahunya belakangan dari teman kami yang lain. Loh, kok gini? Misalkan itu salah satu contoh. Maupun mungkin keuangan, ya, karena kami juga mendengar hal-hal yang tidak apa ya, dalam hal tersebut tidak transparan. Kemudian yang ketiga, ketua DPW sering mengambil keputusan mendadak, ya. Contoh gini, saya pernah mendengar itu di Blora, ya, akan mengadakan kampanye, ya. Saya nggak baca, saya cuma tahu karena saya tahu. Dan DPD yang dihubungi ada ketua DPD Blora dihubungi sebenarnya mempersiapkan anggota atau relawan yang akan
mengadakan kampanye di suatu lapangan atau tempat di Kabupaten Blora. Dan setelah sudah dipersiapkan, ternyata tidak jadi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Dan itu membuat efek yang menimbulkan kekacauan, ketidakpercayaan masyarakat, terutama relawan ini. Itu PSI di sana memang jadi lucu. Bayangin 1.000 relawan, kalau mereka kecewa akan mengkamitkan masyarakat yang lain, ya kan? Dan itu akan membuat suara PSI di daerah tersebut pasti tidak bagus tentunya. Nah, itu yang dirasakan oleh DPD yang ada di Kabupaten Blora. Saya serahkan kita semua. Saat ini adalah ketua divisi atau ketua harian di bawah Mas Andri sebagai ketua yang tetap sekarang. Kemarin itu kita sedikit tentang kronologi di Karanganyar. Jadi Mas Hugo itu menyarankan untuk pergantian ketua Karanganyar, dan saya diminta untuk mengakomodir teman-teman DPD di Karanganyar. Di Karanganyar itu dari 17 kecamatan terbentuk 13 kecamatan, dan 10 kecamatan itu sudah merekomendasikan salah satu nama. Tetapi sama Mas Hugo ketika difasilitasi halal bihalal buka bersama di Karanganyar itu ternyata membawa salah satu nama lain yang tanpa pengetahuan teman-teman DPC, dan itu alasannya sudah rekomendasi dari pusat ke DPC. Padahal setelah dikonfirmasi sama teman-teman DPC itu tidak ada sama sekali. Jadi ya sama, sepertinya sama teman-teman DPP yang lain itu hal yang dirasakan sama. Ada tanggapan dari DPP terkait mosi yang kami sampaikan dari 15 Maret, maka preskon hari ini dimaksudkan untuk agar DPP menambah perhatiannya kepada apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan DPD se-Jawa Tengah. Jadi kalau kontennya apa, secara mendasar sudah disampaikan kepada teman-teman media tadi oleh Pak Albert, tapi secara detailnya semua sudah tertuang dalam mosi yang sudah kami kirimkan kepada DPD. Gitu ya Pak? Pastinya, tapi melihat dari apa yang terjadi di lapangan dan fakta-fakta yang dijalani oleh kawan-kawan DPD, dan sifatnya itu tidak merugikan hanya kepada ketua DPD, tetapi merugikan kepada keberlangsungan partai PSI di DPD yang bersangkutan. Nah, atas dasar itulah yang kemudian menjadi keselarasan alasan dari kawan-kawan DPD semuanya yang hampir permasalahannya sama. Permasalahannya seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Albert tadi. Gitu ya? Saya menambahkan sedikit ya. Jadi keberadaan kami pada penggantian posisi ketua, pengurus di DPD, kemudian komunikasi yang tidak lancar, kemudian dinamika yang terjadi antara caleg DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, itu terjadi sebelum 14 Februari. Sehingga kejadian-kejadian yang di DPD itu pasti sangat berdampak, karena itu masa-masa kampanye, masa-masa vital. Ya, misalnya saja tadi di Blora 1.000 orang di cancel untuk tidak jadi kampanye di sana. Nah itu kan pasti dari 1.000 orang ini akan bercerita kepada 1.000 orang lagi untuk apa yang terjadi di dalam tubuh PSI, dan pasti itu mempengaruhi jumlah suara atau jumlah perolehan suara di pemilu 2024. Namun secara detail kami tidak bisa sampaikan seperti apa teknis yang terjadi di lapangan. Yang jelas, apakah berdampak? Iya, berdampak. Karena kajian-kajian itu dilakukan setelah pemilu, bahwa ternyata hal-hal yang terjadi sebelum atau menjelang pemilu itu berdampak sekali pada perolehan suara yang ada di lapangan. Termasuk overlapping antara caleg satu dan yang lainnya, caleg yang dianggap dalam tanda kutip mungkin prioritas ya, atau bawaan gitu kan, yang kemudian itu mempengaruhi dari kinerja caleg lama yang sudah membangun basis suara dari awal gitu kan, kemudian datang orang baru yang mungkin dalam tanda kutip logistiknya lebih siap dan lebih kuat,
namun ternyata juga tidak merubah jumlah suara, gitu. Dan iya, itu cukup. Ya. Saya tidak bisa menyampaikan ya Pak dari Suara Merdeka ini tadi. Memang dari medianya saja Suara Merdeka, jadi kan merdeka betul pertanyaannya ya. Jadi karena ini sifatnya sangat sensitif, tapi kami berpedoman pada ADART Pak. ADART di pasal-pasal tertentu menyampaikan tentang bagaimana menjadi seorang anggota PSI yang melekat di dalamnya itu adalah aturan-aturan yang sesuai dengan ADART. Yang kemudian apakah itu menjadi salah satu bagian, saya tidak bisa memberikan klarifikasi secara detail karena memang sifatnya terlalu sensitif untuk kami jelaskan di forum ini. Namun apakah itu terjadi kepada yang bersangkutan, mungkin nanti sumber beritanya bisa di lain kesempatan. Dengan saya juga boleh lah nanti ya. Ya, jadi saya tidak ingin menyampaikan hal tersebut secara detail. Kami hanya mengacu pada ADART partai yang menyatakan bahwa kami harus menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip partai. Ya, kemudian di ART-nya pasti itu harus ada pemberian sanksi kepada anggota atau pengurus partai yang melanggar ADART partai serta melakukan perbuatan yang merusak nama baik dan citra partai kepada semua anggota partai. Ya, entah itu di dalam struktur kepengurusan maupun hanya keanggotaan biasa. Jadi kalaupun nanti ditemukan apa yang seperti disampaikan oleh dari Suara Merdeka tadi, ya sudah menjadi kewenangan DPP untuk melakukan tindakan tegas pada yang bersangkutan. Oke, sebentar Mas, Mas. Ini bukan merupakan suara kandidasi asli. Pertama-tama saya mau menjelaskan mengenai maksud dan tujuan diadakannya pertemuan ini dalam menyampaikan mosi tidak percaya kepada kepengurusan DPW yang ada ketua dan pengurusnya tentunya, dengan maksud dan tujuan agar supaya ini menjadi bahan evaluasi bagi kami, terutama pengurus yang ada di tingkat nasional DPP ya, agar melakukan suatu gerakan untuk membenahi struktur organisasi ataupun kinerja organisasi yang ada. Jadi dengan maksud untuk perbaikan ke depannya, karena kami juga kan akan mengadakan pilkada, nanti menghadapi pilkada dan juga tentunya untuk mempersiapkan pemilu di tahun 2029 tentu. Jadi maksudnya untuk itu. Jadi kami bukan untuk membenci siapapun seseorang, tidak, tapi secara profesional kami menyampaikan ini untuk suatu perbaikan agar PSI nantinya, PSI Jawa Tengah terkhususnya akan lebih maju lagi, dan juga kami tentunya akan mendapatkan suara yang bisa mencapai target yang telah disepakati kepada setiap kami dan juga DPW tentunya yang diamanahkan oleh DPP. Jadi demikian. Perubahan ini maksudnya apakah ketuanya diganti atau gimana? Ya memang salah satu opsi yang kami minta supaya ya, ketuanya kita dicarikan ketua yang terbaik ya, yang dengan cara yang terbuka, proporsional tentunya, dan kami minta memohon supaya ketua DPW yang ada ini segera diganti. Respon dari DPP ini sampai sekarang gimana? Respon sampai sekarang DPP kami sih mendengar ya akan ada suatu pertemuan antara DPD dengan DPP gitu, untuk membahas hal tersebut. Dan sekali lagi kami bukan untuk melakukan sesuatu menekan siapapun, tidak, tapi semua itu sesuai dengan prinsip organisasi dan juga prinsip demokrasi. Kami menyampaikan perasaan ya, kritikan, masukan dan segala informasi yang ada yang kami alamatkan kepada DPP sebagai organisasi untuk kami. Pak, sedikit alasan mungkin terkait dengan mosi ini sendiri bisa disebutkan, Pak? Ya, satu atau dua mungkin. Nah, tadi kami sudah memaparkan cukup banyak ya, ada 5 poin penting tentu, tapi yang utama adalah ketidakkonsistenan di dalam bekerja antara apa yang disampaikan dengan kenyataan yang di lapangan yang kami alami tentunya. Misalkan tadi
akan mengunjungi kami, akan membuat suatu kegiatan yang transparan tentunya, dan adanya pembatalan kampanye di suatu daerah ya, dan kunjungan yang harusnya dilakukan tidak pernah dilakukan. Nah, itu salah satu inkonsistenan beliau tentunya, dan kami tidak mau pemimpin kami atau ketua kami itu seperti itu. Jadi kami menyampaikan mosi ini dalam rangka agar terjadi suatu pergantian yang baik tentunya, untuk supaya PSI akan lebih baik lagi ke depannya. Demikian, terima kasih. Yang tadi saya sampaikan bahwa kami adalah mewakili 25 DPD yang ada. Sebenarnya lebih, tapi kami sudah melakukan penandatanganan masing-masing DPD. Tadi saya sudah jelaskan tentunya, dan itu dilakukan di atas meterai. Kami punya arsipnya, ya. Jadi sekali lagi kami adalah anggota, bahkan ketua-ketua DPD yang ada, ya, pengurus lah tentunya. Dan kami tidak mungkin tidak ber-KTA. Kami punya KTA, gitu. Jadi itu persyaratan untuk menjadi pengurus kan harus ber-KTA. Demikian, terima kasih. Mas, alasan juga melakukan mosi tidak percaya. Ya, dalam hal ini sebenarnya tadi saya sudah sampaikan, ya, kami tidak menyampaikan keberatan dalam hal itu. Walaupun kami sudah mendengar, tapi kami sudah menyepakati ya sejak dahulu bahwa oleh 25 DPD tadi kami membahas seperti apa yang saya sampaikan tadi, dan memang tidak termasuk poligami. Tapi kalau memang ada seperti itu ya kami serahkan semuanya kepada DPP tentunya, dan kami dalam rangka menjelaskan penyampaian mosi tidak percaya itu salah satunya adalah tentang kinerja tentunya. Sekali lagi kinerja. Tentang hal pribadi menyangkut poligami atau apa, kami tidak sampaikan dalam hal ini. Jadi demikian harus menjadi perhatian tentunya.